Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Keharusan menunaikan hak-hak orang yang lemah dan cara menyelesaikan persoalan rumah tangga. Mereka meminta fatwa kepada engkau, Nabi Muhammad, tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka. Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu mas kawin yang ditetapkan untuk mereka. Sedangkan kamu ingin menikahi mereka, serta tentang anak-anak yang tidak berdaya. Allah juga memberi fatwa kepadamu untuk mengurus anak-anak yatim secara adil. Kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusus atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu dari nusus dan sikap tidak acuh, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah atau perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan karunia-Nya. Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha bijaksana. Kekuasaan Allah di langit dan di bumi, dan keharusan bertakwa. Hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sungguh, kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, dan juga kepadamu umat Islam, agar bertakwa kepada Allah. Akan tetapi, jika kamu kufur, maka sesungguhnya hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia musnahkan kamu semua, wahai manusia, dan Dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu. Allah Maha Kuasa berbuat demikian. Siapa yang menghendaki pahala dunia, maka di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Allah Maha mendengar, lagi Maha melihat. Keharusan berlaku adil. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah. Walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia yang diberatkan dalam kesaksian kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu kemaslahatan keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau berpaling enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah,
Rasulnya, Nabi Muhammad, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Beberapa keburukan orang munafik. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, lalu kufur, kemudian beriman lagi, kemudian kufur lagi, lalu bertambah kekufurannya. Allah tidak akan mengampuninya dan tidak pula menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Berilah kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwa sesungguhnya bagi mereka azab yang sangat pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pelindung dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah, sesungguhnya semua kemuliaan itu milik Allah. Sungguh, Allah telah menurunkan ketentuan bagimu dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, janganlah kamu duduk bersama mereka hingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Sesungguhnya kamu, apabila tetap berbuat demikian, tentulah serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Mereka itu adalah orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, "Bukankah kami turut berperang bersamamu?" Jika orang-orang kafir mendapat bagian dari kemenangan, mereka berkata, "Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka. Apabila berdiri untuk sholat, mereka melakukannya dengan malas dan bermaksud ria di hadapan manusia. Mereka pun tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Mereka orang-orang munafik dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir. Tidak termasuk golongan orang beriman ini dan tidak pula golongan orang kafir itu. Siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah karena tidak mengikuti tuntunannya dan memilih kesesatan, kamu tidak akan menemukan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Larangan menjadikan orang kafir sebagai teman setia. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menjatuhkan hukuman atasmu? Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di tingkat paling bawah dari neraka. Kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka, kecuali orang-orang yang bertobat, memperbaiki diri, berpegang teguh pada agama Allah, dan dengan ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah. Mereka itu bersama orang-orang mukmin. Kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang mukmin. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui.